Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, partisipan Mutiara Ramadan Unida edisi sore ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya, sebab Allah sampai detik ini masih memberikan kepada kita kehidupan, dan Allah masih mengumpulkan kita dalam agenda-agenda yang baik, yakni agenda Mutiara Ramadan, nasihat Ramadan untuk pelajar, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan umum yang diselenggarakan oleh Universitas Dharma Andalas. Mudah-mudahan agenda ini membawa kebaikan bagi kita dan tentunya menjadi suatu amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat tentunya kepada para pimpinan kampus Dharma Andalas, yakni Pak Rektor, kemudian Wakil Rektor yang barangkali hadir dalam agenda kali ini. Kemudian kita hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, yakni Bapak Dr. M. Rizal, yang saat ini sepertinya sedang berada di perjalanan. Mudah-mudahan perjalanannya berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Kemudian seterusnya kepada Wakil Dekan dan para ketua jurusan, dan para dosen, para tenaga kependidikan, juga para mahasiswa, umumnya kepada seluruh hadirin wal hadirat partisipan undangan kali ini, dan tentunya yang teramat kita muliakan yakni narasumber kita, yakni Ibu Elizawati atau yang biasa dikenal sebagai Bunda EN Revan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin partisipan Unida yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai agenda Mutiara Ramadan kita, alangkah baiknya kita dahulukan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, adapun yang akan menjadi pemateri kita pada sore hari ini, yakni Ibu Elizawati, atau yang biasa dikenal sebagai Bunda EN Revan. Beliau ini merupakan Ketua Harian UMKM Sumbar, dan tentunya beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak untuk dibagikan kepada kita. Dan tentunya beserta ilmu-ilmu beliau juga. Adapun yang menjadi topik kita pada sore hari ini, yakni menuju keluarga produktif. Baik, Ibu Bunda EN Revan, kita sampaikan bahwasanya untuk materi kita akan berlangsung sampai kira-kira 6 kurang 10 ya Bunda, 6 kurang 10. Nah, nanti 10 menit 6 akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kepada Bunda EN Revan dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Dharma Andalas, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Wakil Dekan, Ibu Bapak para jajaran Dharma Andalas, Ibu dosennya, mahasiswa, serta Ibu Bapak yang hadir pada sore ini. Ya, pertama-tama dan utama sekali, marilah kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dipertemukan pada sore ini dalam kondisi sehat dan berbahagia. Moga-moga pertemuan kita ini membawa berkah untuk kita semua dan masyarakat pada umumnya. Ya. Ibu Bapak yang hadir yang sangat saya muliakan, sesuai dengan topik yang kita bahas sore ini adalah menuju keluarga produktif. Berbicara masalah keluarga produktif. Nah, di sini pertama mari kita coba lihat, nah, ciri-ciri dari keluarga produktif itu seperti apa. Nah, pertama itu adalah
Keluarga produktif, keluarga yang selalu menambah nilai waktunya. Ya. Yang kedua, menambah nilai tempatnya, ya, dan menambah segala macam nilai yang ada di lingkungannya. Contohnya, keluarga produktif itu tidak bakal pernah untuk menyia-nyiakan nilai pertama tempat di mana dia berada. Contoh yang sederhana aja. Keluarga produktif itu akan terlihat secara nyata langsung di lingkungannya, di halaman rumahnya, di sekitarnya, di tempat dia berada, di sekolah, di kampus, di kantor, dan di mana-mana. Contoh kita lihat dari rumah. Keluarga produktif itu akan tercermin di sekeliling rumahnya tidak ada pekarangan yang kosong, halaman yang tidak efektif. Ya, ciri-cirinya barangkali halamannya selalu efektif, banyak bunga di halaman rumah, ada sayur ditanam di rumah, ya, ada tomat di belakang rumah, ya, di dalam dapur dibuang ke dalam pot, tumbuhnya, berbuahnya sehingga dapat kita nikmati hasilnya. Ya, ada apa namanya tuh? Ladu di dapur tapi dicampakkan ke dalam pot, berbuahnya, tumbuhnya, dan bisa dinikmati hasilnya. Nah, secara kasat mata itu bisa dilihat dari penampilan daripada lingkungannya, tempatnya yang paling terdekat. Dan yang kedua, ciri-ciri keluarga produktif itu pasti dia selalu akan menambah nilai waktu. Nah, nilai waktu, misalnya seorang mahasiswa yang memang sehari-harinya itu kuliah, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya yang kosong yang lainnya. Mungkin sambil belajar dia bisa menyulam, sambil belajar baca buku dia bisa bikin kue, dan sambil belajar dia bisa dagang online dan lain-lain. Dan juga akan kita lihat secara nyata keluarga produktif itu akan selalu kreatif, intinya membaca peluang pasar. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, setinggi apapun kuliahnya, belajarnya, yang intinya itu tidak terlepas dari untuk cari duit pada akhirnya. Nah, ini kenyataannya. Ya, kuliah S2, S3 sampai kapanpun, ya pasti intinya cari duit. Nah, itu nggak bisa kita bohongi. Ya, apapun alasannya. Nah, sekarang bagaimana generasi kita itu ke depannya bisa menumbuhkan dari kecilnya karakter entrepreneur itu sehingga menjadi keluarga-keluarga produktif yang tidak hanya bermimpi untuk jadi pegawai lagi, tetapi adalah menjadi pengusaha-pengusaha, menjadi bos, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat ke depannya, terutama generasi muda. Nah, semoga dengan terlihatnya keluarga produktif di tengah masyarakat ini akan cerminan dari masyarakat, terutama dari lingkungan. Kemudian peluang itu sebenarnya itu sangat banyak di lingkungannya. Nah, keluarga produktif itu akan gampang membaca peluang. Contoh yang real aja. Seorang mahasiswa yang tinggal di lingkungan kampus, yang punya mahasiswa mungkin Unida punya mahasiswa 1.000 orang, dia akan berpikir, ya, kalau 1.000 orang ini kebutuhan pokoknya apa ini? Yang kecil aja. Kalau sedang bulan puasa tentunya butuh pembukuan. Kalau hari karayunya tentu butuh baju rayu. Ya, kalau hari-hari minimal seorang mahasiswa itu akan membutuhkan barangkali minimal 1 sabun mandi 1 minggu, ya, atau 1 sabun mandi 1 bulan. Kalau 1.000 mahasiswa membutuhkan 1.000 sabun mandi, berarti dia bisa jual sabun mandi di sekolah dengan tidak mengganggu kegiatan kuliahnya, sehingga karakter entrepreneur itu akan tumbuh di tengah-tengah mahasiswa itu sendiri dari mulai dia dari kampus. Nah, barangkali inilah yang saya sangat ingin menginspirasi mahasiswa. Ya, kenapa? Bagaimana mahasiswa itu nanti keluar dari kampus, ya, tidak lagi berpikir untuk dia mencari pengalaman. Kebiasaan dari mahasiswa kita, lepas keluar dari kampus, ya, kapi mak yang kamari cari pengalaman karena. Nah, inilah barangkali yang membedakan bagi mahasiswa-mahasiswa yang
kreatif, dia tidak lagi mencari pengalaman. Habis kuliah dari kampus, otomatis dia akan running dan lari dengan yang pengalaman yang sudah dibawanya dari mulai dia mahasiswa, telah tumbuh nilai-nilai entrepreneur itu di dalam dirinya. Juga di sini pada ibu bapak yang hadir, mari kita dari dini tumbuhkan karakter entrepreneur itu, sehingga keluarga-keluarga milenial nantinya yang akan tumbuh itu adalah keluarga-keluarga produktif yang tidak bersandar kepada orang lain untuk masa depannya, tetapi dia berdiri di kaki dia sendiri. Dan ingat, yang harus kita ingatkan ke generasi ke depannya, anak-anak bunda mahasiswa terutama, ya, hiduplah seperti burung di batang kayu. Burung di batang kayu. Kalau burung di batang kayu, kalau seandainya yang dihinggapinya itu patah, dia akan terbang. Nah, jangan bersandar kepada apapun. Kalau kita bersandar kepada apapun, kalau sandaran patah, awak tak gampang dinyo. Tati lantang wak dinyo tidak bisa wak manga-manga. Makanya ya, di sini Bunda menghimbau, mari ke depannya itu kita tumbuhkan karakter entrepreneur itu untuk menuju keluarga-keluarga produktif dari dini terhadap anak-anak. Kita mulai dari dini. Makanya dari Kementerian Pendidikan sendiri itu ada Permendikbudnya yang telah mengatur bagaimana menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan dari dini, itu Permendikbud nomor 15 tahun 2008. Demikian juga barangkali ini bisa kita kaitkan dengan di kampus Merdeka Belajar. Juga ada mata kuliah kewirausahaan di kampus. Yang Merdeka Belajar itu intinya ya nyata. Bagaimana ke depannya nanti yang dihasilkan kampus itu sesuai dengan kebutuhan apa di masyarakat yang ada. Kemarin juga mungkin sekedar inspirasi, saya juga berbincang-bincang dengan Ketua Kewirausahaan Universitas Negeri Padang. Nah, mungkin barangkali itu sama, saya juga bukan orang kampus, mohon maaf, bahwasanya kewirausahaan itu 22 SKS di lapangan untuk belajar di masyarakat, 22 SKS nilainya bagi adik-adik mahasiswa. Nah, itu kan suatu yang luar biasa. Dan kemudian pasti di kepala kita akan selalu terpikir yang entrepreneur itu adalah kewirausahaan itu adalah menggali, bukan, intinya itu bukan menggali, ya, bukan berdagang. Seorang entrepreneur, nah dia itu berpikir bagaimana bisa uang itu pindah ke kantong kita, ya, uang dari orang lain itu pindah ke kantong kita, bukan harus berdagang, ya, salah satunya mungkin itu berdagang. Nah, kemudian bukan harus industri, kalau kita membuat itu industri. Nah, sekarang orang lain industri, kita yang menjualnya. Orang lain yang punya jasa, kita yang jadi resellernya. Nah, itulah antara lainnya. Bagaimana menumbuhkan karakter itu. Karakter itu tidak bisa kita pelajari. Tetapi karakter itu harus kita tumbuhkan dan kita lakukan. Yang kecil aja barangkali. Ya, di lingkungan mahasiswa, bagaimana adik-adik sehari-harinya jangan hanya terpaku dengan belajar dan belajar di kampus. Kenapa? Belajar di kampus itu memang itu adalah suatu tanggung jawab untuk mendapatkan suatu gelar. Tapi kita harus sadari tujuan akhir dari segalanya itu kita bagaimana kita bisa mencari pitih intinya. Nah, kalau hal itu harus kita lakukan. Makanya mulai sekarang mari kita lakukan bagaimana adik-adik mahasiswa terutama itu bisa mandiri. Nah, banyak yang bisa dilakukan sekarang. Untuk berusaha itu tidak harus punya modal. Ya, punya HP aja kita sekarang ini udah bisa mangal-mangal. Ya, apapun bisa dilakukan. Jasa kah, berjualan kah, berdagang kah, segala macam bisa kita lakukan. Kita tak harus punya toko sekarang. Nah, kita hanya cukup ya manggali online e-commerce dan lain-lainnya ya. Orang punya barang contohnya orang punya barang nih ada di toko nampak orang menjual HP, di foto HP orang tuh dikirim ke WA, dikirim ke Facebook, itulah manggali itu di Balinya juga. Nah,
Sekarang bagaimana hal itu dimulai? Nah, enggak ditanya anak rancak selalu sering bertanya, Bunda apa sih usaha yang bagus itu apa Bunda? Enggak ditanya. Usaha yang bagus itu adalah yang dimulai bukan yang ditanyakan. Dan ingat, setinggi apapun jabatan kita pasti anak buah. Sekecil apapun usaha kita pasti induk sama. Nah, pilih yang mana sekarang? Nah, moga-moga anak-anak Bunda semua di sini adalah pilih jadi induk sama, pilih jadi induk. Nah, ingat, selagi kita menerima gaji, mohon maaf Ibu Bapak semua yang hadir, selagi kita menerima gaji, pasti itu adalah anak buah. Nah, jadi ini awak berpikir seleka jadi anak buah wak atau jadi induk sama. Ya, pengalaman Bunda bisa ketemu dengan ibu bapak anak-anak Bunda sekarang ini. Bunda juga dulu seorang pegawai negeri yang udah pensiun 5 bulan yang lalu. Nah, berkat Bunda tumbuhnya entrepreneur dari dini, dan berkat Bunda ada wirausaha di luar. Nah, pensiun itu tidak ada pensiun hanya dari pegawai negeri. Nah, kalau pegawai negeri pensiun, ya udah lalu oleh kan. Nah, jabatan penting itu kalau lebih masuk jabatan, dari 10 orang sudah tulah kan. Kalau kita orang wirausaha, kalau orang entrepreneur tidak ada pensiunnya. Yang pensiun itu dari jabatan pegawai negeri. Contohnya Bunda nih, mungkin lebih sibuk saat ini daripada waktu Bunda jadi masih aktif dari PNS. Nanti karena waktu, mari kita diskusi sore ini, terutama anak-anak Bunda, bagaimana menumbuhkan karakter entrepreneur itu supaya terwujudnya keluarga produktif di tengah-tengah keluarga kita sendiri terutama. Silakan anak-anak Bunda terutama ibu bapak yang hadir, moga-moga di sini kita bisa berdiskusi bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Terima kasih. Ya silakan anak-anak Bunda. Baik, alhamdulillah terima kasih kita ucapkan pada Bunda Revan yang sudah menyampaikan banyak sekali pesan-pesan berharga untuk kita. Ya, tentunya salah satunya adalah memotivasi kita untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadilah seorang pengusaha yang dengan menjadi pengusaha itu, sekecil apapun usahanya, kita adalah bosnya. Gitu ya Bunda ya. Iya. Nah, dan tentunya masing-masing kita hendaklah membekali diri dengan ilmu entrepreneur dan tentunya memulai usaha untuk mengarah ke situ. Baik, seluruh hadirin partisipan UNIDA yang dimuliakan Allah, dipersilakan barangkali ada yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Kalau tidak mungkin dari moderator dulu yang bertanya ya Bunda. Ya boleh silakan. Nah, sebenarnya untuk menjadi seorang entrepreneur itu kan memang sebenarnya impian setiap orang ya Bunda ya. Nah, setiap orang pasti ingin memiliki bisnis sendiri, pengen memiliki usaha sendiri. Akan tetapi yang selalu menjadi penghalang barangkali, yang menjadi kendala adalah rasa pesimis, nah rasa takut yang berlebihan gitu. Yang itu menghalang seseorang untuk memulai langkahnya. Nah, kira-kira dalam mengatasi hal seperti itu bagaimana Bunda? Nah, barangkali ini sangat menarik sekali. Ya. Modal untuk jadi pengusaha itu bukan uang. Modal itu adalah pertama adalah keyakinan. Yakin kepada Tuhan dan yakin kepada diri sendiri. Ya, Tuhan akan memberi apa yang ada di kepala kita. Nah, kalau kita menganggap itu sulit, ya sulit ya. Kalau kita menganggap itu tuh bisa, ya bisa dia. Nah, dengan keyakinan itu ada percaya diri. Itu modal utamanya keyakinan. Ya, misalnya contoh, saya dengan jualan kue donat ini bisa beli mobil. Insya Allah diberi oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan memberi sesuai apa yang ada di kepala kita. Nah, saat ini juga demikian. Kalau sore ini barangkali aduh capek ya bulan puasa, ayo tekan tuh aja materinya. Ya kan? Bunda dari tadi pagi sampai sore aktivitas luar biasa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya tetap semangat kok, walaupun usianya udah tua. Ya, yang kedua modal itu semangat modalnya. Nah kita harus berpikir, kenapa orang bisa kita nggak bisa?
Kenapa orang bisa mau beli mobil Pajero, kita nggak bisa? Apa beda kita dengan orang? Nah, modal kedua itu semangat. Jadi keyakinan dan semangat inilah modal utama untuk jadi pengusaha. Ya, yang ketiga itu apa? Pantang menyerah. Jadikanlah kegagalan itu suatu motivasi. Nah, biasanya orang gagal malas, jangan. Ya, namanya orang bisnis jatuh bangun itu biasa. Ya, jadikan itu motivasi. Kalau kita gagal, wah kenapa saya gagal? Orang bisa beli mobil Pajero, kenapa saya enggak? Nah, hendaknya kita jadikanlah kegagalan itu motivasi sehingga kegagalan kedua kali tidak akan terulang. Nah, yang keempat, kita harus selalu evaluasi diri. Komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini yang sering kita lupa. Ya, kenapa? Kita contoh, kita bikin kue nih. Kuenya udah dibikin 10 buah kue. Hari ini kejual 3, besok 2, besok lagi enggak. Pernah enggak kita bertanya tentang produk kita? Kok kue kita yang beli udah 20 orang? Berapa orang yang kembali membelinya? Kalau 20 orang membeli itu yang kembali cuma 1, kenapa kuenya biasanya? Mungkin kurang enak, mungkin penampilnya enggak bagus, mungkin kita enggak ramah, mungkin harganya mahal. Nah, ini yang selalu kita tidak bisa mengkoreksi diri dan menilainya. Selalu kita, enggak ada pembelinya, enggak ada pasar sepi. Padahal harusnya kita selalu koreksi diri dan komitmen terhadap apa yang kita lakukan, menjadikan kegagalan itu suatu motivasi. Jadi inilah barangkali yang harus kita tanamkan di kepala kita. Keyakinan itu adalah modal utama. Adanya percaya diri. Contoh, tidak semua orang bisa bicara di depan umum seperti Adinda moderator kan. Ya, kadang-kadang untuk bicara di depan umum aja yang ada di kepalanya dia nggak bisa mengungkapkan. Itu kan karena tidak ada percaya diri. Ya, tidak ada keyakinan. Ya, sebenarnya kalau kita punya keyakinan, mau siapa, mau Pak Gubernur kah, mau Presiden kah, kalau kita sudah hidupnya mandiri, percaya dirinya ada, insya Allah apapun yang kita lakukan, PD ini ada, kue waktu paling lama, tawarkan ke orang. Sementara kita kadang-kadang udah dibikin kue enak, nawarkan ke orang aja enggak pede. Beko enggak lama, beko enggak di Bali orang, alun pulang, alun pai alah pulang. Itulah barangkali modal utamanya itu apa? Keyakinan. Nah, kalau kita sendiri tidak yakin dengan produk kita, apalagi orang lain. Ya kan? Selalu kita ragu-ragu. Apa yang dibikin? Nah, hilangkanlah semua T dalam kehidupan. Apa itu T itu? Takut enggak laku, takut diketawain orang, takut enggak bisa, takut rugi. Takut enggak rancak kok ada dipakai. Kan enggak ada PD-nya, nama itu keyakinan. Cie yang tidak boleh hilang itu takut kayu. Pengusaha kalau lah takut kayu, ayo nak jadilah jadi pengusaha. Ya. Dan juga dalam agama kita 10 pintu rezeki itu 9 di berdagang, 1 yang jadi pekerja. Kenapa kita pilih 1? Ya. Nah, barangkali anak-anak bunda terutama mahasiswa, mari berpikir, jangan lagi berpikir untuk jadi pekerja. Nah, pekerja itu nggak bisa lagi lah terakhir baru pilihan pekerja. Ya, mau pegawai negeri kah, mau apa? Ini contoh Bunda nih. Bunda udah 35 tahun jadi pegawai, gajinya 5 juta. Nah, 35 tahun ini kita buka opennya nih ya, 5 juta gaji. Kadang gaji apa tukang gini, tukang 175.000 sehari lebih 5 juta. Nah, jadi moga-moga ini menginspirasi, mari jadi pengusaha. Pengusaha itu kalau mau jadi kaya, jadilah pengusaha. Itulah intinya barangkali. Ya, moga-moga yang lain bisa kira-kira kita diskusi pada sore ini. Baik, ya, terima kasih jawabannya Bunda, ya sangat menginspirasi sekali ya. Berarti memang modal utama adalah keyakinan dan semangat kita ya Bunda ya. Kalau kita sudah pesimis di awal, maka Allah itu sesuai prasangka kita. Kita prasangka negatif, maka negatiflah yang datang. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita camkan dalam pikiran kita. Baik Bunda, ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Aladin Laya. Kita bacakan saja langsung. Mau nanya Bunda, apakah lingkungan sosial itu sangat penting bagi seorang wirausaha? Dan apa saja hal yang menjadi
apa saja hal yang menarik bagi wirausaha untuk melakukan aktivitas wirausahanya? Ya, mungkin Bunda langsung aja ya, karena waktu. Lingkungan sosial untuk saat ini. Ya, lingkungan sosial dan jaringan itu adalah modal yang sangat menentukan. Kenapa? Saat ini orang dagangnya sekarang kalau untuk berwirausaha, sekarang kan udah online banyak. Lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi, makanya kalau untuk mau jadi pengusaha, banyak-banyaklah jaringan. Perbanyaklah jaringan. Nah, berinteraksi sosial lah lebih banyak. Berinvestasi sosial lah lebih banyak. Ya, itu dalam segala hal. Nah, dengan dalam tanda kutip, ya, orang entrepreneur itu, pengusaha itu berpikirannya itu lebih luas, ya. Bagi orang nak, pikirannya itu jangan sempit, itu berpikirnya lebih luas lagi. Ya, kenapa? Itu bisa masuk ke segala macam ini bisa masuk. Contoh, orang entrepreneur kalau masuk ke dunia politik, alhamdulillah biasanya dia sukses. Kenapa? Itu marketingnya jalan langsung. Ya, semakin banyak jaringannya, semakin banyak orang kama milihnya kau jadi caleg. Nah, kini kok berinvestasi sosial lah banyak berbuat baik ke orang, banyak berinteraksi sosial. Nah, itu kan jenis usaha juga namanya kan. Nah, jadi bisa kalau ke pilkada orang tidak perlu jor-joran bagi-bagi piti loh, karena investasi sosialnya udah banyak. Nah, orang entrepreneur begitu, ciri-ciri orang entrepreneur itu pasti ramah dengan lingkungan, ramah dengan sosial, dan dia itu mudah diterima di segala macam golongan masyarakat. Nah, karena PD-nya ada. Nah, jadi modal utama itu keyakinan yang menimbulkan percaya diri dalam segala hal. Baik berbuat, baik melangkah, baik di kegiatan sosial, dalam segala hal. Itu adalah modalnya keyakinan. Ya, barangkali ada yang lain lagi. Ini ada Bu Nola nih, dia ada Bu Nola juga nih. Gimana Bu Nola? Ini Bu Nola membina generasi muda Sumatera Barat ini. Kabitnya di Lusipora nih ya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nola. Maaf baru bergabung Bun, baru pulang kantor. Ya, luar biasa ini sore ini Bu Nola hadir. Beliau ini adalah salah seorang kabit di Lusipora yang membina generasi muda untuk menumbuhkan 100.000 UMKM di Sumatera Barat sesuai dengan program Gubernur Sumatera Barat. Silakan Bu Nola. Kami dari Lusipora untuk program yang tahun 2022 ini terdiri dari 3 item kegiatan. Yang pertama pelatihan kewirausahaan, kedua digital marketing, yang ketiga manajemen ekspor. Yang untuk pelatihan kewirausahaan kami telah melaksanakan di 2 daerah, masing-masing daerah 3 angkatan. Yang telah kami laksanakan di Bukit Tinggi dengan pesertanya Pasaman Barat, Pasaman Timur, Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh 50 kota. Untuk tanah datar kami juga melaksanakan 6 daerah. Yang bulan Juni insya Allah kami melaksanakan di Padang untuk 2 angkatan. Rencana kami 2 angkatan ini masing-masing 45 orang. Kalau yang di Bukit Tinggi dengan tanah datar masing-masing 30 orang, 3 angkatan. Kami telah melaksanakan sesuai dengan kerjasama dengan Diskominfo. Kami mendaftar melalui NIK karena yang 2 daerah yang kami laksanakan, kami kecolongan, kami masukkan NIK. Ternyata peserta itu sudah mengikuti yang di instansi lain, mungkin di Dinas Koperasi atau gimana. Jadi besok ini untuk mengantisipasi kita melalui link mereka mendaftar untuk supaya jangan terjadi tumpang tindih. Karena kalau mereka ikut dengan instansi lain, kita tidak akan mencapai target 100.000 entrepreneur, women entrepreneur tersebut. Karena di Dispora dia ikut, mungkin di dinas lain juga dia ikut, tidak akan tercapai target yang diinginkan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Mungkin itu baru informasi dari saya, kita baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barangkali itu saya tambahkan ya.
inilah salah satu program Gubernur Sumatera Barat yang ditaruh di Dinas di Lusupora, bagaimana menjadikan nantinya keluarga produktif di Sumatera Barat. Ya, terima kasih Bu Nola. Sama-sama, Bu. Baik, dipersilakan barangkali kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, ya sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sudah masuk waktu jam 6 dan sebentar lagi akan berbuka. Sedikit barangkali statement Bunda boleh 1 menit aja. Ya, Oh iya, silakan Bunda. ya untuk masyarakat dan generasi milenial muda pada umumnya, untuk keterampilan apapun silakan datang ke tempat Bunda, gratis, tidak bayar. Keterampilan apapun. Bagi yang ingin terjun ke dunia usaha, Bunda siap membinanya tanpa biaya apapun. Keterampilan apapun gratis di tempat Bunda, Jalan Pramuka nomor 2 Padang. Ya, Bunda berharap ke depannya akan tumbuh beribu-ribu UMKM baru di Sumatera Barat. Ya, terutama di Universitas Dharma Andalas. Mari kita tumbuhkan generasi muda yang berjiwa entrepreneur ke depan. Setuju Bunda Revan. Kita join dengan Ibu Nola ini, Bu Nola yang profesional di IASMA dan di Gubernuran. Ini acara IASMA kan ada lagi nih tanggal sudah lebaran ini. Bulan Juni. Iya. Bulan Juni. 4 Juni. Ya. Ya. Oke. Mari kita dukung programnya Pak Gubernur ya. 100.000 yang diminta Pak Gubernur kita tumbuhkan 200.000 hendaknya Bu Nola. Insya Allah. Ya, Terima kasih nih Unida telah menjembatani semua ya. Ya, sama-sama Bunda. Oke, Sidik. ya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Bunda Revan yang sudah memberikan kepada kita pemaparan, materi dan pesan-pesan yang luar biasa yang tentunya sangat inspirasional dan motivasional. Mudah-mudahan itu bisa menjadi membangkitkan semangat kita untuk berwirausaha. Dan sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, beliau sangat open sekali, sangat mendukung, sangat support apabila ada dari kita semua di sini, para partisipan terutama mahasiswa yang ingin mengembangkan keterampilannya untuk menjadikan itu sebagai UMKM. Dan beliau sangat support sekali, bahkan mengatakan akan bersedia membina mereka yang ingin mengasah keterampilannya, menjadikannya UMKM secara gratis. Maka dari itu, teman-teman tunggu apa lagi? Ya, mari kita tumbuhkan semangat kita untuk berwirausaha, mendukung proker dari gubernur kita, yakni 100.000 UMKM di Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara kita. Dan sebelum kita tutup, izinkanlah kami menyampaikan bahwasanya Kampus Dharma Andalas sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru yang itu bisa diakses melalui link spmb.unida.ac.id. Dan kita sudah membuka pendaftarannya dari tanggal 14 Maret kemarin dan akan berakhir pada tanggal 28 Mei untuk gelombang pertama. Dan tentunya kita akan membuka gelombang-gelombang selanjutnya hingga memasuki perkuliahan di bulan September insya Allah. Maka dari itu mari bergabung bersama keluarga besar Dharma Andalas untuk kecerdasan bangsa. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan berbuka. Maka kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah dan diberikan ganjaran yang besar. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amalan-amalan yang kita lakukan pada hari ini. Dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, Bu Nola. Iya, sama-sama. Selamat berbuka, banyak maaf untuk semua terlebih terkurangnya. Maklumlah udah Sama-sama Bunda. Kami sarang jalan di muka sekian tiang. Nah. Oke. Rumah sakit kan. Oke, kita close ya, ending lagi semuanya. Iya, makasih. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.